sedekahnya, Bu. Bu, maaf Bu, sedekahnya Bu. Sudah 2 hari saya nggak makan. 2 hari kek, 3 hari kek nggak makan. Emang urusan gua? Kalau lapar jangan males dong. Suami kita banting tulang, nyari kerja. Lalu lu enak-enakan minta. Udah sana pergi, jangan ganggu aja. Om, sedekah Om. Lu manggil gua Om? Hah? Sejak kapan tante lu kawin sama gue? Gembel? Hah? Mas, tolong Mas. Emangnya kita orang kaya apa? Kita preman di sini, brengsek lo! Mas, tolong Mas. Saya sudah 2 hari tidak makan. Saya lapar Mas. Mas, tolong. Lapar lo, belagu amat lo. Gua cakap. Lu lapar ya? Ampun lo! Lapar lu ya? Hah? Makan nih semangka! Gembel kayak lu, pantasnya nih makan sampah nih. Makan nih sampah nih. Gembel, gembel. Maaf Mas, Bapak mau minta sedekah? cuma mau nanya. Rumah Bu Mariam yang mana ya? Di sana Pak rumahnya Bu Mariam. Tapi Ibu Mariam sudah meninggal Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih. Itu bukannya suaminya almarhumah Bu Mariam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maling, tolong! Maling, Bu! Maling! 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 Astagfirullahaladzim. Kang Narso! Ini benar-benar Kang Narso. Kang Narso? Bapak? Bentar. Kang Narso, kenapa jadi begini, Kang? Sumi, ini bapakmu, nak. Udah mati kali dia. Masya Allah, Sumi, kenapa ngomong begitu kamu? Ini azab yang ada di mah bapak dari Allah. Sumi, kamu nggak boleh ngomong begitu. Sebaiknya kamu berdoa supaya bapakmu cepat sembuh, nak.
Astagfirullahaladzim. Sumi, kiranya bapakmu ini telah menerima ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masa lalunya. Ma, cepet dong ah, lelet banget jadi orang. Ya, Pak. Goblok memang kamu ya. Kamu nggak ngeliat nih celana aku warna apa? Kenapa dia bilang hitam? Maaf, saya nggak lihat Bapak pakai celana warna itu. Hah? Goblok banget. Kenapa kamu kok diem aja kayak patung monyet? Ayo dong, aku telat nanti sepatu aku mana? Aduh, lelet bener sih kamu jadi istri. Bosan banget ya bini. Cepat! Ibu! Bapak tuh kenapa sih selalu jahat sama ibu? Karena ibu kamu itu goblok, lelet, bukan istri yang baik. Ngerti kamu? Berikan aku hidayahmu. Nah, ini yang harus kamu tanda tangani. Di sini. Terus mana lagi yang mau ditandatangani? Bapak ini bisa aja. Oh please, mi amor. Bisa nggak sih jangan panggil aku bapak kalau kita lagi berdua begini? Memangnya aku udah setua itu? Enggak sih. Dan lagian kamu tuh paling pintar banget, hebat banget kalau tempat tidur. Oh, jadi inget. Kamu siang-siang ngomongnya udah nggak bener aja sih. Kamu memang beda banget sama istri aku. Perempuan yang di rumah itu udah lelet, nggak bisa ngapa-ngapain, bawa asap melulu. Sementara kamu... Aku heran sama istri kamu, nggak pernah dandan. Padahal dia tahu kalau kamu tuh penggemar betis yang indah banget. Karena betisnya kayak Tales Bogor, terus banyak bekas-bekas knalpotnya. Sayang, aku pengen... Kamu... Bu Mariam, baru mau belanja? Iya, Bu. Siang amat. Iya, habis kalau pagi-pagi
Sibuk sih, Bu. Yang ngurusin Sumi sekolah, bapaknya juga kan harus ke kantor. Wanita teladan ya. Ngomong-ngomong, suaminya jarang kelihatan ya? Iya, pengajian seminggu sekali aja, bapaknya jarang datang. Sibuk ya, Bu? Iya, begitulah, Bu. Namanya juga pekerja. Habis pulangnya malam terus sih, jadi nggak sempat. Kalau pulangnya sampai malam, uangnya banyak dong. Nggak juga, Bu. Hati-hati loh, Bu. Suami-suami sekarang pada sok sibuk, padahal dia selingkuh sama sekretarisnya. Ya, emang bener. Dia waktunya lebih banyak di luar rumah daripada sama keluarganya sendiri. Bu, saya permisi dulu ya, saya duluan. Soalnya nanti kalau saya kesiangan, saya malah nggak dapat apa-apa lagi. Oh iya, silakan, Bu, silakan. Kok ngomongnya begitu sih? Emang bener. Emang ibu belum dengar celentingan kalau Pak Narso itu ada main sama sekretarisnya. Masa sih? Iya, si Mariam itu kelewat sabar sih. Kalau saya udah labrak perempuan itu gara-gara ganggu laki orang. Dasar laki-laki dikasih hati minta jantung. Assalamualaikum, Pok. Mau ngapain lagi nih? Mau bayar utang apa mau ngutang? Kalau bisa saya mau ngambil gula, telur, dan beras dulu, Pok. Terus kapan bayarnya? Iya, nanti kalau suami saya sudah pulang, saya akan bilang nanti saya bayar, Pok. Kemarin-kemarin kan bilangnya juga gitu. Nanti kalau suami gajian, nanti kalau suami udah ada uang, nanti kalau suami udah pulang. Yang bulan lalu aja belum kebayar. Suami situ kan manajer. Duitnya dikemanain sih? Iya, Pok. Saya janji nanti saya akan bayar semuanya. Tapi sekarang ini saya perlu gula, telur, dan berasnya, Pok. Kerja sampai malam. Jangan-jangan duitnya tuh buat ngempanin bini mudanya. Makanya, Mar, jadi perempuan tuh jangan mau dibodohin sama laki-laki. Nih. Makasih ya, Pok. Nah, Assalamualaikum. Kok nggak malu ya si Retno? Kok Retnonya sih? Ada juga Pak Narsonya yang nekat kali. Iya, dia kan udah punya istri. Tega-teganya berkhianat. Lagian Retnonya juga edan. Udah ketahuan Pak Narso punya bini. Nggak taunya masih nyosor. Padahal mah di sini masih banyak yang bujangan. Gue nih bujangan. Ah, bujangan, bujang lapuk. Tapi keren tau. Makan aja yuk duluan. Bentar lagi ya. Tunggu Bapak pulang. Tapi suami udah lapar. Iya, sebentar lagi Bapak pulang. Sabar ya. Kalau pulang, kalau enggak, kemarin Bapak juga nggak pulang. Padahal Sumi udah nungguin. Sampai Sumi ketiduran, Bapak juga belum pulang. Iya, kemarin kan Bapak banyak kerjaannya. Udah deh, Bu. Kalau Ibu masih mau nungguin Bapak, Sumi tidur aja. Udah, nggak usah. Sini, kita makan duluan. Bu, emang kenapa sih? Kok kita mesti nungguin Bapak? Kan Bapak jahat sama kita. Shh. Sumi, nggak boleh ngomong kayak gitu. Biar gitu-gitu kan juga Bapak kamu. Nih, kalau kamu mau makan, jangan banyak bicara, nanti keselak.
Mas, mau kemana rapi banget? Mau pulang. Ngapain sih Mas pulang? Bukannya Mas bete ngeliat Mariam? Katanya kalau ngeliat mukanya dia, Mas kebawaannya pengen marah mulu, berantem mulu. Iya sih. Ya udah, ngapain pulang? Mendingan Mas sini aja, kan kita bisa nama babak kedua lagi. Bukannya begitu. Lagian jam segini juga Mas nggak bakal dibukain pintu sama Mariam. Belum tentu juga dia bangun, pasti udah tidur. Dia selalu menunggu aku sampai aku pulang. Jadi sebenarnya Mas masih mencintai Mariam. Dan aku nggak penting buat Mas. Mas nggak peduliin aku. Bukannya begitu. Kamu kenapa sih kok? Tumben hari ini kamu ngambek-ngambekan melulu. Mas nggak tahu kan? Kalau aku tuh sayang banget sama Mas. Dan aku pengen sama-sama Mas terus sekarang. Kan kita masih punya banyak waktu. Besok kita juga ketemu. Nggak mau. Aku nggak mau Mas pulang. Aku punya Mas sini. Ya? Ya, Mal, ya. Besok ketemu ya. Senyum. Mariam, buka pintunya. Hei, Mariam, jangan lelet ah. Mariam. Pulangnya kok malam banget sih, Pak? Kerjaan numpuk. Karena itu Bapak butuh istirahat. Lah ini mau istirahat. Tapi gimana istirahat? Kalau dengerin mulut kamu cerewet terus. Amira. Mudah-mudahan yang dikatakan ibu-ibu tadi itu tidak benar. Narso nggak mungkin berselingkuh. Kalau memang belakangan dia tanpa stres, mungkin benar karena kerjaannya yang menumpuk. Teh manisnya ya. Atau Bapak mau makan dulu? Kalau Bapak mau makan, biar sayurnya saya angetin ya Pak ya. Atau Bapak mandi aja dulu Pak, biar seger. Ya Pak ya. Kamu nggak ngelihat aku sudah tidur? Hah? Mau kamu apa sih, Mariam? Hah? Kasih dong aku kesempatan untuk istirahat. Kamu nggak tahu kan? Kayak apa capeknya aku kerja seharian dari pagi sampai malam cuman untuk ngidupin kamu yang goblok. Saya Cuma apa? Hah? Cuma apa kamu? Hah? Cuma apa? Sumi mau ngapain? Mau minta uang SPP soal Bapak. Sumi, tadi malam Bapak itu pulangnya malam banget. Sekarang masih tidur, masih capek. Biar nanti aja ya Ibu yang minta ya. Tapi Sumi udah ditagi-tagi mulu, Bu. Sumi kan malu. Iya, Ibu ngerti. Ya udah, Sumi sekarang sekolah biar Ibu yang beresin. Ya, nanti Ibu mintain sama Bapak. Kalau Sumi nggak mau sekolah kalau belum dibayar. Sumi jangan bikin Bapak marah. Bapak juga udah bikin Sumi malu. Sumi. Pak. Bapak bangun, Pak. Bapak bangun. Sumi mau minta bayaran uang sekolah. Habisnya Sumi malu sama Bu Guru dan teman-teman Sumi. Sumi ditagi-tagi terus. Cuma Sumi punya bapak manajer. Tapi bayar uang sekolah aja nggak mampu. Tanya ibu kamu ya. Ya Allah. Saya uang dari mana, Pak? Utang di warung aja udah numpuk kok. Terus kamu kemanain uang yang aku kasih? Uang yang mana, Pak?
Setiap hari saya minta uang belanja aja, saya harus ngemis dulu sama kamu. Itu pun nggak setiap saat kamu kasih sama saya. Bahkan sekarang untuk uang sekolahnya Sumi. Ngomong kamu. Kamunya aja nggak bisa ngurus keuangan. Dasar istri goblok. Keluar! Ayo, keluar semua! Ya, seperti yang lo lihat. Lo bisa ngelihat kan? Tapi Red, Pak Narso itu kan udah punya anak istri. Terus, kenapa? Apa lu nggak kasihan sama mereka? Lo tahu, di dunia ini banyak banget orang yang kawin terus cerai, kawin terus cerai. Apa lo mau kasihan sama ribuan orang kayak gitu? Enggak kan? Apa lo nggak mikir, gimana kalau lo di posisi istrinya itu? Lo pasti sakit hati kan? Gua nggak bakal ada di posisi itu. Karena gua nggak bego kayak bininya. Maksud lo? Sekarang lo pikir ya, siapa sih yang lepsong ngeliat bini yang dari ujung rambut sampai ujung kaki ketutup setiap hari? Bawa asap lagi. Mana ada laki yang mau? Ya lo kok ngomongnya gitu sih? Pak Narso sendiri yang bilang sama gue, kalau bininya itu bukan bini yang baik. Di rumah tuh kerjaan cuma di dapur aja, dia tuh nggak pernah sadar kalau lakinya tuh manajer. Dan dia nggak bisa ngimbangin. Terus salah gue enggak kan? Ya tapi kan lo nggak boleh memancing di air keruh. Lo tahu, perkawinan mereka itu udah rapuh, udah nggak bisa dibenerin. Ada apa nggak adanya gue, mereka tuh tetap cerai, tau nggak? Bete gue malu. Dasar. Pak, saya kan cuma minta uang bayarannya Sumi. Kamu jangan cari ribut pagi-pagi ya. Kalau aku bilang nanti ya nanti. Cerewet ah. Bukan begitu, Pak. Saya juga harus bayar utang sama warung. Utang di warung sudah menumpuk dan saya berjanji untuk membayarnya hari ini juga. Kamu berhutang? Iya, Pak. Bisanya kamu cuma bikin malu suami. Siapa yang nyuruh kamu berhutang? Bapak nggak pernah kasih uang keperluan kita sehari-hari. Cerewet kamu. Ya Allah. Cuma digituin kamu baru bisa diem. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih Pak kamu telat? Kamu tahu lah. Perempuan di rumah itu betul-betul sangat nyebelin. Terus ngapain? Kamu tuh pagi-pagi udah bandel aja. Gawat. Ada memo dari bos. Pasti nanyain kerjaan itu. Emang ada apaan sih? Itu, aku kan harusnya nemui dia untuk ngomongin kerjaan. Sementara kemarin seharian kita pergi keluar. Aku harus ngomong apa ya? Kita keluar aja yuk. Bisa karaokean, bisa happy-happy, bisa seneng-seneng, dan... udah deh yang yuk. Jangan pegangan. Ya Allah. Sumi kenapa? Sumi nggak boleh sekolah lagi. Sampai uang sekolah bisa dibayar. Masya Allah. Iya, Ibu ngerti sayang. Tadi Ibu juga udah minta uang sama Bapak. Tapi Bapak belum ngasih. Sumi sabar ya. Tapi Sumi malu. Iya, Ibu tahu, Ibu ngerti. Aduh, Bapak itu. Bukannya Bapak itu nggak punya uang. Bapak nggak sayang lagi kan sama kita? Bukan begitu, Sumi. Bapak itu kan sibuk banget kerjanya. Mungkin aja Bapak lupa, ya. Terus Bapak bisa seenaknya ngantarin kita? Nggak gitu, Sumi. Nggak gitu. Ya udah, kita tetap husnuzon ya sama Bapak ya. Kita sama-sama berdoa ya sayang ya. Semoga semua ini ada jalan keluarnya buat kita. Ya, kamu ketinggalan merahnya lagi. Narso, tapi perempuan itu apa teman kantornya? Tapi kok mesra ya?
Siapa, sayang? Tetangga aku. Bu, kok Ibu belum tidur? Bapak tuh nggak usah ditungguin. Kalau nanti bapak kamu pulang, nggak ada yang bukain pintu, Sumi. Biarin aja Bapak tidur di luar. Kok Sumi ngomongnya kayak gitu? Jadi Ibu lebih milih nungguin Bapak yang belum tentu pulang daripada nemenin Sumi tidur. Ya nggak gitu. Emangnya Sumi udah ngantuk? Ya udah, Ibu temenin tidur ya. Yuk. Yang, kamu tahu kan aku sungguh-sungguh sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Dan rasanya aku nggak akan mungkin bisa hidup tanpa kamu. Jadi sekalipun aku sudah sering minta, aku akan minta lagi. Mau nggak kamu menikah denganku? Please. Enggak, Mas. Aku nggak mau kalau cuma nikah di bawah tangan doang. Oke. Mau di atas tangan kayak mau bawa tangan kayak pokoknya semua kemauan kamu aku turuti. Kalau perlu, aku akan ceraikan istriku. Kamu nggak bohong kan, Mas? Apapun akan aku lakukan agar bisa mendapatkan kamu. Makasih ya, Mas. Belum servis. Ganggu aja. Kang Narso. Oh, makanan ya, Coyong. Nah, kok diem? Dibawa masuk dong, Mas. Makanannya lapar nih. Makan yuk, Yang. Sip. Ayo, Mas, makan. Lapar nih. Kemarin kayaknya Bapak ngeliat Narso. Narso, maksud Bapak suaminya Bu Maryam itu? Siapa lagi? Maksud Bapak itu dia itu jalan sama perempuan. Ih, Bapak ini emangnya kenapa sih kalau dia jalan sama perempuan lain? Mungkin aja itu kan rekan bisnis atau rekan kantor. Kita mana tahu, Pak. Mah, Bapak ini pernah muda loh, Mah. Bisa membedakan mana yang pacaran, mana yang tidak. Ini lain. Sepertinya pacaran. Pak, sebaiknya kita jangan sujon dulu. Kalau itu ternyata tidak benar gimana? Lagi pula, kok tumben sih Bapak suka gosip gitu? Iya, Bapak juga nggak sampai hati. Kalau memang itu terjadi, ini bukan main-main. Kasihan si Maryamnya. Iya juga ya, Pak. Kalau sampai Bu Maryam itu nggak tahu apa yang dibuat suaminya di luar sana, kasihan juga dia, Pak ya. Nih, Pok. Makasih ya, boleh, Pak. Iya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Salam. Balik, Bang. Iya. Bu, si Narso tadi malam menginap sama cewek lain di hotel. Masa sih? Yang bener, Bang? Bener. Saya sendiri yang ngantarin sarapan ke kamar mereka tadi pagi. Pantes aja si Maryam kerjaan yang ngutang mulu di sini. Belagu amat tuh si Narso. Uang pas-pasan aja, segala pengen bikin ngebul dapur dua. Mana bisa? Dasar manajer kere. Katanya kerja siang malam, kagak taunya selingkuh. Udah, dosa-dosa dia sendiri kok. Yang ngomel ah. Hei, dasar laki-laki. Mana aja sama aja. Emang kegatalan lo, Pade. Ibu-ibu, kita tunggu dulu ya. Karena masih ada yang belum datang. Nanti kalau udah kumpul semua baru kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, tahu kagak? Lakinya si Maryam punya perempuan lain. Ibu-ibu, berguncing itu bukan perbuatan terpuji. Ini bukannya gosip, Bu.
suami saya ngeliat sama mata kepalanya sendiri. Mereka tuh berdua lagi ngapain gitu loh. Iya, tapi bukan berarti ibu boleh menyebarkan aib orang lain kan? Tapi kan Bu, kalau kagak dikasih tahu ke si Mariam, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ibu-ibu, kita mulai aja pengajiannya. Berikan aku hidayahmu. Mar, laki lu semalam kagak di rumah kan? Iya kan, dia kagak pulang semalam. Iya, sibuk urusan kerjaan. Bohong, laki lu tuh kan tidur sama perempuan lain. Astagfirullahaladzim. Pak, suami saya tidak mungkin melakukan hal itu. Buktinya, dia kagak pulang kan semalam. Mar, laki gue tuh mergokin dia di kamar hotel. Lagi berduaan sama perempuan. Ngapain coba? Itu pasti urusan kerjaan. Mar, jangan mau digoblokin sama laki-laki. Mana mau sih dia ngaku kalau dia tuh selingkuh. Yang ada, kerjaan aja dia tuh yang jadi kambing hitam. Makanya, lu tuh kagak dapat lagi duit belanja. Yang ada, lu ngutang terus deh di warung gue. Soalnya, duitnya dikasihin tuh buat ngempanin bini mudanya. Makanya, lu tuh kagak dapat lagi duit belanja. Yang ada, lu ngutang terus deh di warung gue. Soalnya, duitnya dikasihin tuh buat ngempanin bini mudanya. Bu, ibu kenapa? Gak apa-apa, sayang. Bapak, Sumi, kamu tolong masuk ke dalam dulu. Ibu ingin bicara sama Bapak. Saya ingin bicara. Pak, apa benar omongan orang di luar sana, Pak? Siapa nyuruh kamu dengerin omongan orang, ha? Pak, tapi saya nggak tahan lagi, Pak, mendengar omongan orang yang bilang kamu punya selingkuhan, kamu punya bini muda. Saya nggak kuat, Pak. Jangan sampai aku tampar kamu ya. Aku ini capek-capek kerja, pulang malam. Jangan kamu tuduh yang macam-macam. Kalau kamu memang kerja, mana hasilnya, mana uangnya? Kamu lihat sendiri, Sumi nunggak uang bayaran sekolah sampai berbulan-bulan. Sampai dia malu masuk sekolah, sampai dia diusir dari sekolahnya. Dan kamu tahu sendiri, hutang di warung sudah bertumpuk-tumpuk, Pak. Istri macam apa sih kamu? Seharusnya suami pulang kerja itu kamu siapin makanan, minuman, air hangat untuk mandi. Jangan kamu jejali sama omongan cerewet kamu itu. Kalau kamu tidak suka aku pulang, baik. Aku tidak usah pulang sekalian. Mas, kamu kemana? Itu urusanku. Dan kamu jangan coba-coba menghalangi. Ngerti? Mas! Bus sekalian. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu tuh udah ngomong belum sih sama istri kamu? Ngomong apa? Loh, katanya kamu menyerahin istri kamu. Oh, itu. Udah apa belum? Oh iya. Mila udah ngomong. Kapan? Kapan ya? Kalau kamu belum ngomong, mending kamu pergi dan nggak usah balik lagi. Nggak mau ketemu kamu. Shh. Jangan teriak-teriak dong sayang, udah malam. Kamu tahu kan Mas kangen banget sama kamu. Enggak, Mas harus ngomong. Ya Allah,
Tutuplah mata dan telinga hamba dari segala hasutan. Hamba ingin percaya pada suami hamba saja. Semoga kesibukannya selama ini sungguh-sungguh karena pekerjaannya. Mana sih Retno sama Sinarso? Kasihkan pacaran kali. Semua kerjaan jadi nggak beres gini deh. Iya, nanti kan yang kena marah kita juga sama si bos. Ya, kalau gini caranya, bisa-bisa dipecat tuh orang. Mil aja, betul rasa. Suami saya ngeliat kok itu perempuan pakai baju yang nerawang gitu deh. Coba, mana ada lagi perempuan baik-baik nemuin orang pakai baju kayak gitu. Pasti si Narso tuh udah kegoda kali ya. Ya, laki-laki emang gitu, Bu. Seperti kucing garong. Iya, Bu. Udah saatnya laki-laki harus kita lawan. Jangan diam aja. Sudah saatnya wanita disejajarkan dengan laki-laki. Kalau saya tuntut cerai. Suami saya baik-baik saja, Bu. Rumah tangga saya juga baik-baik saja. Ya, kalau ada sedikit sandungan, wajar saja. Namanya juga rumah tangga, Bu. Gak mungkin lurus-lurus selalu. Yang penting bagi saya sekarang adalah menjaga kehormatan suami saya. Gimana sih, Bu? Laki udah gak bener kayak gitu, masih aja dibelain. Bapak mau kemana? Urusan kamu. Ya sudah pasti urusan saya dong, Pak. Saya kan istri Bapak. Minggir. Pak, jadi benar kabar itu, Pak. Kamu ada perempuan lain. Aku mau sama perempuan lain atau mau sama Banci, itu bukan urusan kamu. Karena urusan kamu ngurus rumah dan jaga anak. Ngerti kamu? Minggir. Bapak mau kemana? Tolong jangan tinggalkan kami. Ingat Sumi, Pak. Kita udah punya anak, Pak. Tolong kamu tinggalkan perempuan itu. Perempuan yang mengganggu rumah tangga orang, bukan perempuan baik-baik, Pak. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Tahu apa kamu soal perempuan baik-baik? Karena kamu sendiri bukan istri yang baik. Ngerti kamu? Bapak tolong jangan. Jangan tinggalkan kami. Masya Allah, Bapak. Jangan menzolimi istri, Pak. Saya mohon, Pak. Sudah. Tidak perlu kamu khotbah di depan aku. Dengar ya. Dengar baik-baik. Buka kuping kamu. Aku akan menikahi perempuan itu dan akan menceraikan kamu. Sudah cukup jelas bahasa Indonesia aku? Bapak tidak akan mungkin menceraikan aku. Bapak tidak akan bisa menikahinya karena aku tidak akan pernah mengizinkannya. Dasar goblok. Ya karena itu aku mau menceraikan kamu. Ngerti? Lepas, minggir. Bapak, saya mohon, Pak. Lepas. Saya mohon, Pak. Saya mohon. Lepas. Aku bilang lepas. Lepas.